Halo, malam Pak Halo, Edi. ya selamat malam Pak Ros. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Mungkin saya panggil Mas Hedi aja kali ya, karena kalau ya saya cari tahu kebetulan Mas Hedi ini masih muda banget gitu. Jadi sebenarnya kalau istilahnya saya ketemu teman-teman yang masih muda, ya, kalau nggak salah umurnya masih 20-an ya Mas Hedi ya. Ya Pak. 20-an ya, jadi saya kadang iri gitu Mas. Wah, kalau udah masih muda, udah investasi saham sejak awal itu pasti di umur 30 40 itu udah jadi apa gitu ya. Ya, mantap mantap. Oke, Mas Edi, salam kenal sebelumnya. Terima kasih Mas sudah mau mau live IG bareng saya di channel The Investor ini. Dan gimana kabarnya Mas Edi? Sehat juga ya Mas Edi ya? Siap, siap. Nah, dari teman-teman sekalian mungkin bagi apa namanya teman-teman yang follower kami, follower The Investor ini mungkin belum belum kenal nih siapa Mas Hedi Sastrawan ya. Cuman saya sih yakin sih ya teman-teman juga pasti sudah banyak kenal dengan beliau. Jadi Mas Hedi ini kan dikenal sebagai istilahnya apa ya? Mungkin bisa kita sebut dividend value investor gitu ya. Karena kalau saya lihat postingan-postingan Mas Hedi ini banyak bercerita mengenai dividen saham gitu, dan kebetulan malam hari ini ya kita akan langsung belajar dengan Mas Hedi langsung. Nah mungkin untuk awalnya nih Mas Hedi, mungkin sebelum kita ngobrol mengenai saham nih bisa cerita dulu nggak nih Mas Hedi mengenai backgroundnya Mas Hedi ya, jadi mungkin background pekerjaannya apa, terus kemudian sampai akhirnya bisa kenal saham seperti itu, boleh di share Mas? Baik, kalau saya background saya pertama kali itu sebagai akuntan dan juga waktu Hmm. kuliah saya di S1 juga sebelumnya juga sebagai akuntan. Jadi mungkin Mm-mm. itu latar belakang saya cukup tertarik dengan dunia saham dan juga bagaimana cara membaca laporan keuangan seperti itu. Dan kemudian sempat juga bikin YouTube, mungkin pada saat bikin YouTube saya kan lihat juga YouTube-nya Bapak yang lumayan bagus juga konten-kontennya itu. Dan pada akhirnya mungkin itu juga mengarah pada saya melanjutkan studi saya ke S2 untuk memperdalam ilmu ekonomi saya. Dan pada saat itu juga saya masih kerja sambil kuliah, dan pada akhirnya setelah saya tamat wisuda wisuda yang terakhir tahun lalu, dan akhirnya saya berhenti dari pekerjaan saya di akuntan tersebut dan mulai jadi full time investor saat ini, dan setengah-setengah sebagai konten kreator juga. Wah, berarti sudah saat ini posisinya sudah full time investor Mas ya. Ya. Wah, mantap, mantap. Kalau kenal pertama kali tentang saham, kira-kira kapan tuh Mas Dedi kalau boleh boleh tahu? Kalau saya dengar-dengar tentang saham itu sebenarnya sudah dari lama sekali, mungkin dari Hmm. sejak SMP. Saya senang sekali dengar nonton berita Hmm, hmm, berita hmm. tentang saham, tentang keuangan gitu. Namun pada saat itu saya belum tahu sama sekali tentang saham, karena kan pada saat itu kan belum ada media seperti sekarang, belum ada orang yang membahas tentang saham. Jadi saya tidak Hmm. tahu harus mulai dari investasi. Meskipun minat saya sudah sangat besar, padahal kan pada waktu SMA juga sebenarnya udah bisa buat, karena sudah buat punya KTP. Dan pada akhirnya baru saat kuliah saya S1 baru mulai berinvestasi saham. Setelah itu pun karena ada program dari Bursa Efek yang waktu itu namanya Sekolah Pasar Modal. Hmm, hmm, Jadi hmm. itu kan ada kita tinggal bayar satu langsung dibuatkan rekening saham, dan isi saldo 100.000 dia langsung dari itu, dan kita langsung mulai. Jadi Wah, mungkin itu. hmm, hmm, hmm. Wah, mantap, berarti bisa dikatakan sejak kuliah Mas ya. Jadi kenal pertama Ya, kali, maksudnya punya rekening pertama kali itu sejak kuliah Mas Hedi ya, seperti itu ya. Wah mantap terus. Jadi memang saya selalu iri nih buat teman-teman yang baru kuliah sudah punya rekening saham, tuh iri. Karena saya sendiri saya buka pertama kali rekening saham itu setelah kerja gitu. Jadi sebenarnya belajar saham itu memang sejak kuliah gitu. Sudah kenal dengan saham, tapi benar-benar baru buka akun saham, kemudian baru setor dana beli saham itu setelah kerja gitu ya. Jadi sebenarnya terlambat, tapi ya memang penyesalan kan ya istilahnya nggak ada artinya gitu. Yang penting akhirnya tetap nyemplung juga pada akhirnya seperti itu. Baik. Nah mungkin Mas Hedi ini kan kalau kita bicara mengenai dividen nih, nah mungkin istilahnya
bisa cerita nggak sih kenapa Mas Hedi akhirnya pilih bisa dikatakan dividend investing gitu ya dibandingkan dengan investing yang konvensional yang istilahnya yang mungkin di channel saya sendiri pun kita istilahnya tidak tidak melulu istilahnya tidak hanya membahas dividen tapi memang secara secara seperti biasanya bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, mungkin bisa di-share Mas kira-kira kenapa akhirnya pilih dividen gitu. Oke, mungkin saya mulai lanjut dari yang setelah saya mengikuti SPM itu kan tiap hampir investor pertama yang punya rekening pasti banyak trading karena melihat pertama kali pergerakan harga saham itu naik turun yang sangat besar sekali. Jadi pada saat itu saya trading dan saya anggap saya mengira saya bakal mendapatkan untung besar dari metode tersebut, tapi ternyata enggak juga. Portfolio saya waktu itu tidak berkembang sama sekali atau bahkan menurun. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk berhenti untuk sementara, mungkin sekitar 6 bulan sambil saya baca-baca buku, sampai akhirnya saya ketemu di toko buku tentang The Intelligent Investor yang dari Benjamin Graham. Jadi saat itu saya baca itu dan memang agak sulit juga memahami isi buku tersebut karena memang bacaannya agak terlalu berat dan memakai istilah-istilah di saham Amerika juga. Jadi saya baca berulang kali juga sampai pada akhirnya paham dan saya mulai melihat bahwa penurunan harga saham tersebut ternyata justru menjadi berkah, bukan merupakan hal yang harus kita khawatirkan. Jadi saya melihat kesempatan itu pada tahun 2018 kan pada saat itu sedang perang dagang itu dan banyak saham yang mengalami koreksi dan saya mulai masuk lagi ke saham tersebut dan pada saat itu saya muncul kebingungan selanjutnya, yaitu kapan saya harus mulai beli saham dan kapan juga saya harus mulai menjual saham. Jadi saya mencari beberapa referensi juga mengenai bagaimana cara menilai suatu saham. Ada juga metode value investing yang saya baca di Benjamin Graham, PEV dikali PE ratio harus di bawah 22,5 itu PE. Namun saya rasa itu kurang juga karena banyak juga emiten yang meskipun ada value secara PE ratio maupun PEV-nya, namun harga sahamnya di sideways. Jadi saya melihat saya investasi terlalu lama di sini, mungkin investasi saya akan mempertimbangkan inflasi, jadi seperti itu. Jadi selanjutnya saya melihat dividen juga dan saya hitung-hitung setelah dividen berkata dengan inflasi saat ini. Jadi saya gunakan dividen yield 3%. Jadi saya jadikan itu sebagai solusi untuk menutupi opportunity cost yang terjadi karena saya menunggu saham agar rebound terlalu lama. Dan juga saya tidak mengandalkan dividen untuk sebagai penghasilan pasif. Saya anggap dividen itu sebagai bonus. Begitu pula dengan capital gain-nya karena apapun yang terjadi di pasar saham saya tetap untung dengan menggunakan dividen investing. Baik itu saham itu meningkat ataupun sideways ataupun menurun, karena kalau saham itu menurun justru dividen yield-nya akan meningkat, apalagi jika kinerjanya juga meningkat. Dan juga ketika sahamnya sideways saya masih bisa mendapatkan penghasilan dari dividen, baik itu untuk menutupi opportunity cost akibat inflasi tadi dan juga sebagai juga penghasilan pasif jika memang dividen yield-nya lebih inflasi. Dan ketika harga saham itu naik kan dividen yield-nya terus menurun hingga turun ke batas yang saya tetapkan 3% tersebut. Baru pada saat itu saya mulai melakukan taking profit. Jadi seperti itu mungkin metode yang saya gunakan dari mulai pencarian bagaimana cara menentukan kapan sih harus tepatnya untuk menjual ataupun membeli saham. Oke, menarik nih Mas, karena saya sendiri juga baru dengar nih, istilahnya baru ngerti juga dari sudut pandang Mas Hedi ya. Jadi Mas Hedi tadi berpatokan adalah mencari dividen yang paling tidak dividen yield-nya 3%. Jadi acuannya sebenarnya di situ ya untuk Mas Hedi ya. 3% ini digunakan istilahnya untuk menutup yang seperti dikatakan Mas Hedi tadi opportunity cost karena mungkin salah satunya harga sahamnya sideways panjang kan gitu. Karena memang
memang kalau kita bicara mengenai value investing ini kan kita beli saham istilahnya gampangnya under value gitu ya. Nah, cuman memang benar nih ketika kita membeli saham under value ya tidak serta-merta memang langsung naik. Jadi kadang bisa sideways lama bahkan beberapa tahun nggak naik-naik gitu. Dan Mas Edi ini mengatakan untuk menutup opportunity cost tadi paling tidak dapat dividen 3% gitu ya. Nah, cuman kenapa harus 3% nih, Mas Hedi nih? Kenapa kok nggak 4%, 5% seperti itu? Nah, itu juga memang penilaiannya memang tidak kuantitatif ya, lebih ke kualitatif penilaian dan itu. Karena saya berkaca dari pengalaman saya kan juga menganalisa seluruh saham yang ada di Bursa Efek juga sekitar 750 tuh saya sempat cek satu persatu saham tersebut dan ketika saya menggunakan 3% itu merupakan angka yang pas karena kalau terlalu tinggi di atas 3% maka akan ada banyak saham yang bagus yang saya lewatkan begitu saja hanya karena dividen yield-nya terlalu kecil atau mungkin hanya 3% seperti itu. Dan kalau saya lihat angkanya 2% itu mungkin inflasi Indonesia kan kompetitif harganya segitu. Nilai inflasi tahunannya segitu jadi mungkin saya bisa mendapatkan lebih untung dari inflasi. Itu. Mungkin itu dasar saya menggunakan dividen yield. Jadi lebih ke secara kualitatif bukan kuantitatif. Oke. Mungkin setiap orang Ya, menggunakan angka yang beda-beda tergantung pengalaman masing-masing juga menilainya seperti apa. ya, betul, setuju Mas Hedi. Jadi mungkin tadi saya juga sempat lupa nih untuk ngomong disclaimer dulu ya. Jadi mumpung ingat kita disclaimer dulu. Jadi buat teman-teman yang nonton live kami malam hari ini ya, jangan ditelan mentah-mentah teman-teman ya, karena kita memiliki istilahnya cara pandang yang berbeda-beda. Jadi pastikan live pada malam hari ini dipelajari lebih lanjut ya. Jadi bisa istilahnya bisa menjadi tambahan referensi ya sekali itu poin terpentingnya gitu. Baik, kita lanjut lagi. Jadi kalau apa namanya Mas Hedi tadi bilang bahwa 3% ini paling enggak sih untuk menutup inflasi gitu ya. Karena inflasi tahunan Indonesia rata-rata 2%. Jadi istilahnya paling tidak ya tetap gitu kan. Karena kalau misalkan kita pegang saham yang tidak memberikan dividen, harga sahamnya misalkan 1 tahun itu cuman sideways saja, nggak kemana-mana, ya akhirnya aset kita tergerus oleh inflasi gitu. Tapi dengan adanya 3% ini tadi, paling tidak bisa menutup inflasi tersebut gitu, Mas Hedi ya. Ya menarik nih, karena saya baru pertama kali nih istilahnya melihat metode seperti ini gitu dan wah cocok sekali nih istilahnya buat teman-teman yang memang juga mencari referensi tentang saham dividen gitu ya. Nah, berarti nih Mas Edi melanjutkan apa namanya acuan tadi. Berarti untuk screening saham sendiri berarti yang apa namanya yang diperhatikan pertama itu kira-kira apa ya Mas Edi untuk di sisi dividennya? Itu Mas. Oke, jadi kan kalau saya menganalisa, saya biasanya keseharian saya tuh menganalisa seluruh saham yang ada di Bursa Efek. Jadi saya buka di IDX yang daftar saham itu, kan ada A sampai Z itu saya cek persatu. Oh, satu persatu Kalau Mas ya, semuanya ya, berarti semuanya ya, sempat Mas Edi analisa ya, wah mantap nih. karena saya percaya seperti yang dilakukan oleh Warren Buffett pada saat awal-awal beliau melakukan investasi kan beliau membeli buku Moody's itu tuh yang berisi daftar saham ratusan saham beserta analisanya. Beliau bawa itu kemanapun bahkan ketika liburan. Jadi tujuannya beliau adalah untuk membentuk mental library seperti itu istilahnya. Jadi saham-saham yang ada di bursa itu dia hafal di luar kepala. Seperti itu. Namun karena tentu jumlah saham itu sangat banyak, sekitar 700-an saat ini, tentu itu sangat butuh waktu jika kita analisa semuanya secara mendalam. Padahal jika ya secara sekilas saja dengan screening, namun tidak menggunakan alat screening seperti tabel Excel, kita hapus jika tidak memenuhi kriteria seperti itu. Namun saya tetap menggunakan analisa, saya cek datanya satu persatu. Namun pada saat analisa awal saya menggunakan aplikasi, mungkin kalau saya sebutkan gimana? Boleh Atau Mas, nggak apa-apa. aplikasi keuangan lah seperti itu. Ya, Jadi saya lakukan analisa itu, mungkin saya hanya melakukan pengecekan terhadap 4 hal. Yang pertama, yang
menurut saya cukup mutlak untuk investasi menurut prinsip saya. Mungkin yang pertama itu rasio kepemilikan publiknya yang sebesar 7,5% minimal. Kemudian saya melihat EPS-nya kan beberapa data keuangan itu hanya menampilkan 3 sampai 4 tahun terakhir. Saya lihat EPS-nya sampai bulan itu saya pastikan sebagian besar kinerjanya hijau atau positif, tidak banyak yang mengalami kerugian. Kemudian saya cek dividen yield-nya, saya pastikan dividen yield-nya minimal sebesar 3%. Dan yang terakhir saya lihat keberlanjutan dividennya. Apakah dividen tersebut mungkin dibagikan setiap tahun atau hanya sesekali saja. Saya lihat juga dividen payout rasionya apakah wajar apa tidak. Jadi seperti itu cara saya melakukan analisa awal, dan setelah empat kriteria tersebut terpenuhi, barulah saya melakukan analisa yang biasa saya bagikan template-nya Excel-nya tersebut. Jadi saya analisa secara lebih mendalam lagi dengan data historis yang ada. Karena kan kebanyakan aplikasi itu hanya menampilkan data mungkin 5 sampai 5 tahun terakhir saja. Jadi tidak ada gambar tentang bagaimana kondisi saham tersebut. Jadi saya gunakan template yang saya buat sendiri untuk melihat data berdasarkan data keuangan yang dibagikan juga di perusahaan. Oke, berarti tadi ya, berarti screening yang pertama kepemilikan publik, kemudian EPS, dividend yield, kelanjutan dalam artian kelanjutan, ya, histori dividennya untuk apakah nanti akan berlanjut terus membagikan dividen, kemudian DPR atau dividen payment rasionya masuk akal gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan nih Mas Sedi ya melanjutkan tadi, berarti kan ada nih ketika perusahaan misalkan nih growth-nya memang bagus gitu ya, EPS-nya naik terus, kemudian membagikan dividen, tapi kadang ada kalanya tuh perusahaan nyetop dulu nih untuk bagi dividen. Contohnya seperti tahun 2020 lalu ya, karena perusahaan kondisi sedang krisis, perusahaan akhirnya menyetop dulu nih, tidak membagikan dividen saat itu gitu, karena untuk menjaga kasnya gitu. Nah, kalau kriteria seperti itu kira-kira gimana itu Mas Hedi? Oke, jadi kalau emiten tersebut tiba-tiba tidak membagikan dividen, saya tidak langsung melakukan cut loss begitu saja. Kalau memang alasannya masuk akal, misalnya karena ada pandemi kemarin 10, jadi saya tetap berinvestasi, namun saya turunkan lagi persentase kepemilikannya. Namun bukan tidak dengan jual, namun dengan menambah aset saya. Jadi kan dengan bertambah aset, maka kan kalau kita tidak membeli kan jadi berkurang kepemilikan kita. Iya, porsinya lah ya. Berarti porsi portofolionya ya. Oke. Ya, saya kurangi untuk, karena saya kan cukup konservatif juga. Jadi saya kurangi risiko. Karena saya masih percaya memang setelah pandemi atau setelah penurunan ekonomi pasti akan berbalik lagi, karena kita lihat dari historisnya juga. Untuk itu saya sangat butuh data historis yang sepanjang mungkin. Bahkan beberapa emiten saya cari datanya hingga tahun 90-an sampai seperti itu. Jadi saya memiliki gambaran yang cukup untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut sebenarnya. Oke. Berarti memang case-case tertentu ketika tidak bagi dividen, tidak serta-merta langsung di cut loss tadi ya. Cuman porsi dalam portofolio dikecilin dengan cara membeli saham yang lain seperti itu ya. Wah, menarik nih. Jadi memang tidak serta-merta istilahnya untuk case-case tertentu nggak langsung di cut loss ya. Nah, menarik nih. Nah, berarti nih Mas Edi, kalau seperti itu kira-kira timing untuk masuk gitu. Misalkan kalau seperti yang tadi perusahaan istilahnya cuti membagikan dividen saat itu kan berarti nggak ditambah tuh. Nah, beli saham yang lain. Nah, pas beli saham yang lain ini kriterianya seperti apa gitu, Mas? Kalau kriteria itu kan biasanya saya melihat dividen yield-nya berapa untuk di harga untuk di ini, dan kemudian saya compare dengan kinerjanya tahun sebelumnya untuk melihat apakah dividen payout ratio yang dibagikan itu wajar apa tidak, atau sesuai apa tidak dengan kinerja laba bersihnya. Jadi saya bisa memprediksi di tahun-tahun berikutnya itu dividennya berapa. Jadi dengan itu saya melakukan penilaian mengenai harga wajar perusahaan tersebut, dan untuk menentukan kapan saya
harus mulai membeli dan kapan juga saya harus mulai taking profit atau menjual secara bertahap. Dan saya biasa melakukan pembelian saham secara bertahap, tidak menyeluruh. Karena seringkali ketika harga saham itu turun hingga melampaui batas dividen yield-nya tersebut, hingga dividen yield-nya meningkat, maka seringkali harga sahamnya akan bisa turun lebih dalam lagi. Dan juga sebaliknya ketika harga saham naik, jadi seringkali harga sahamnya bisa naik jauh melampaui yang awalnya saya tetapkan tersebut. Jadi saya manfaatkan itu dengan cara melakukan taking profit secara bertahap. Oke, oke. Intinya tetap bertahap ya Mas Hedi ya. Jadi bertahap tidak langsung. Oke, menarik karena harapannya malah justru ketika harga saham turun kan berarti dividen yield-nya potensinya naik, di situ bisa tambah sebenarnya. Jadi begitu harga saham naik, ketika dividen yield-nya sudah masuk ke 3% bahkan berkurang di situ baru take profit secara bertahap gitu Mas ya. Oke, berarti benar-benar acuannya adalah dividen 3% itu ya Mas Hedi ya. Kira-kira. Wah, mantap, mantap. Nah, berarti kalau seperti itu, apakah dividen payout ratio yang 100% itu jadi menarik atau enggak nih? Atau justru enggak menarik kalau dividennya sampai 100% dari sudut pandang Mas Hedi ini? Kalau menurut saya itu dividen payout ratio yang wajar itu antara 0 sampai 100%. Di atas 100% itu saya anggap tidak wajar karena tentu itu melebihi laba bersihnya yang tentu juga tidak berkelanjutan. Saya juga tidak masalah bahkan ketika perusahaan tersebut membagikan dividen payout ratio hingga 100%, namun saya pastikan juga secara historisnya apakah perusahaan tersebut memang berkelanjutan atau tidak membagikan dividen payout ratio. Saya juga lihat ada satu emiten yang rutin membagikan dividen mendekati atau bahkan selalu 100%, dan saya baca juga laporan annual report-nya dan juga dari publikasi perusahaan bahwa perusahaan ini memang sangat bangga untuk membagikan dividen dengan payout ratio yang tinggi tersebut. Jadi saya sangat yakin di tahun berikutnya dividen payout ratio-nya akan tetap tinggi. Jadi, Oke, yang penting oke. berkelanjutan. Yang penting. Oke, berarti sebenarnya yang terpenting adalah berkelanjutan tadi ya. Jadi nggak masalah perusahaan membagikan dividen 100%. Cuman memang yang tidak wajar adalah di atas 100%. Ya memang kadang biasanya ketika perusahaan jual aset itu dan hasil penjualannya dibagikan ke dividen payout ratio-nya jadi di atas 100%, itu memang yang menjadikan nggak wajar itu ya. Cuman tadi Mas Hedi bilang 0% pun nggak masalah. Kenapa bisa demikian nih Mas Hedi? Rentang 0% sampai 100% kan berarti 0,00% itu maksudnya. Berarti Oh 0 tentu iya, nggak perlu masuk. oke, oke. Jadi tetap ada gitu Mas Hedi ya. Siap, siap, Walaupun siap. kecil, yang penting biasanya kan kalau perusahaan yang membagikan dividen payout ratio yang kecil namun masih dividen yield-nya tinggi, itu biasanya perusahaan yang sangat murah itu, karena meskipun kecil namun karena harga sahamnya murah jadi dividen yield-nya masih menarik. Jadi seperti itu. Iya, iya, betul Mas. Ya, jadi baru nangkep saya. Betul yang dikatakan Mas Edi, dividen payout ratio-nya kecil, tapi karena harga sahamnya sangat murah, tetap yield-nya tinggi gitu ya. Betul, betul. Ya, benar. Nah, berarti kalau dalam hal ini mengenai sektor nih, berarti hanya sektor-sektor tertentu saja Mas Edi ya. Karena kalau misalkan nih kita lihat bicara mengenai dividen yang tinggi kan pasti kita tahu nih batu bara ini memberikan dividen tinggi, kemudian perbankan, kemudian consumer good. Cuman kalau kita bicara mengenai properti ya apalagi konstruksi ya perusahaan-perusahaan yang capexnya besar-besar ini kayaknya sih untuk membagi dividen terutama yang bisa nanti menghasilkan dividen yield 3% ini kan jarang gitu ya. Nah, berarti sektor-sektor tertentu juga nggak dilirik nih ya, Mas Hedi ya. Uh, Kalau memang ada dividen yang menarik dan kalau memang perusahaan yang itu siklikal itu kan bisa dikatakan tidak terlalu berkelanjutan ya, sehingga risikonya lebih tinggi, apalagi jika ketika ada sentimen misalnya harga komoditas itu mengalami penurunan sehingga harga sahamnya ikut menurun, begitu pula dengan kinerjanya. Jadi untuk emiten-emiten seperti komoditas ataupun emiten yang sepertinya kurang berkelanjutan untuk dividennya, saya mungkin tetap investasi pada emiten tersebut, namun dalam porsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan emiten biasa yang dividennya lebih berkelanjutan dan bisa saya prediksi
berapa dividen yang akan dibagikan di tahun-tahun berikutnya. Oke, oke. Jadi mungkin lebih Oke, oh, berarti ini ya, ya berarti justru sektor komoditas seperti batu bara yang memberikan dividen yield tinggi itu justru ini ya, nggak buat Mas Dedi sendiri cukup beresiko, terutama berkelanjutannya tadi malah justru porsinya kecil gitu ya Mas Dedi ya di dalam sudut pandang Mas Dedi ya. ya, saya tetap investasi namun porsinya lebih sedikit untuk mengurangi risiko tadi itu. Karena Iya. risikonya masih ada, namun peluangnya juga ada. Jadi Mm-mm. ketika harga seringkali naiknya sangat tinggi, jadi saya masih tetap bisa profit dari itu. Oke, oke. Ya, ya jadi berarti berarti yang istilahnya saya salah mengartikan tuh. Tadi saya mikirnya wah berarti banyak sektor komoditasnya nih. Ternyata Mas justru enggak ya Mas Edi ya. Oke, oke menarik. Berarti ya tadi seperti Mas Edi katakan ketika harga saham terutama sektor-sektor batu bara ini pada naik, kan contoh nih, contoh kebetulan saya juga sambil ngelirik teman-teman yang di chat nih, pada nanyain PTBA semua ini kan. Jadi hari ini kan PTBA istilahnya membagikan dividen 100%. Jadi kalau kita hitung dengan harga penutupan sekarang yang hari ini udah naik berapa persen, 9% kalau nggak salah ya, belum cek tadi. Itu pun masih memberikan dividen yield 15%. Nah itu justru beresiko itu ya Mas Hedi ya, buat Mas Hedi sendiri ya. Seperti itu ya. Atau sebenarnya masih Ya, menarik nih? Masih menarik. tapi lihat juga dari jangka panjang di masa lalunya juga seperti apa kinerjanya, Hmm. dan ketika harga posisi harga saham dan kinerja dan dividennya itu ketika harga komoditas itu paling rendah, mungkin misalnya di antara tahun 2016 atau sebelum Hmm. pandemi ini, saya bandingkan dengan itu, jika masih saya rasa murah, saya anggap risikonya masih rendah. Mungkin Oke, ada oke. beberapa emiten harga sahamnya tinggi karena harga komoditas naik. Namun Hmm. dari secara historisnya memang emiten tersebut membagikan dividen yang tinggi karena memang entah itu karena murah ataupun karena kinerja yang bagus meskipun di tengah penurunan harga komoditas. Jadi saya bandingkan juga dengan saat harga komoditasnya menurun Hmm. Hmm, hmm. gitu. Oke, oke. Ya, ya paham. Jadi memang memang tetap histori juga diperhatikan, apa namanya? Apalagi saat istilahnya kondisi ekonomi nggak sedang baik gitu ya. Di situ bisa bisa dihitung apakah beresiko atau tidak. Baik, menarik nih Mas Hedi. Nah, mungkin istilahnya kalau tadi kita bicara mengenai dividen kan berarti metrik-metrik yang digunakan Mas Hedi kan tadi salah satunya dividen payout ratio, kemudian EPS dan sebagainya. Kalau metrik yang lain misalkan itu perlu diperhatikan juga nggak sih Mas Hedi? Misalkan contoh ya seperti debt to equity ratio, kemudian ROE, seperti itu juga perlu diperhatikan nggak nih Mas Hedi? Oke. Kalau dari analisa saham ada beberapa aspek yang saya perhatikan, dari aspek risiko, dari aspek kinerjanya secara historis, dan Hmm. aspek peluang bertumbuhnya. Dan Hmm. dari risiko, dari rasio kepemilikan publiknya, saya juga lihat Hmm. dari rasio hutang. Kalau dari rasio hutang, saya hanya melihat rasio hutang jangka panjang dibanding dengan ekuitasnya. Saya Hmm. pastikan rasio tersebut eh, tidak lebih dari 50% dari ekuitasnya. Namun jika ada perusahaan yang eh, memiliki rasio hutang jangka panjang banding dengan ekuitasnya yang lebih dari 50%, saya lihat juga dari kinerjanya dan juga saya lihat melakukan analisa terhadap arus kasnya. Saya pastikan arus kasnya secara historis tersebut memiliki arus kas operasi yang positif dan juga arus kas pendanaan uh, dan investasi dan pendanaan yang negatif, itu kan berarti perusahaan tersebut memiliki pertumbuhan yang sangat bagus. Hmm. Jadi tidak masalah jika meskipun hutang jangka panjang yang besar, tetapi jika kondisi arus kasnya bagus, itu tidak masalah. Namun jika hutang jangka panjangnya besar dengan arus kas yang buruk, misalnya arus kas operasinya banyak merah, yang Hmm. berarti perusahaan lebih banyak menghabiskan uang ketimbang menghasilkan uang, itu perusahaan yang sangat rentan mengalami suspensi karena gagal bayar hutang. Ada dua Hmm. contoh yang sangat besar 2020 kemarin dan sangat populer juga emiten tersebut dan Hmm. dikatakan ada value, namun saya lihat hutang jangka panjang yang besar dan arus kasnya
besar, yang kurang bagus juga. Jadi saya anggap perusahaan tersebut sangat kurang bagus juga. Dan untuk ROE itu saya masukkan ke dalam analisis peluang. Hmm. Jadi jika ROE tersebut saya nilai tidak bagus, tidak masalah, saya tetap investasi dengan normal. Namun jika penilaian saya terhadap ROE tersebut sangat bagus, saya akan tingkatkan kepemilikan saya dibandingkan dengan portofolio saya. Karena peluang untuk pertumbuhannya itu sangat tinggi. Terutama Hmm. jika ROE itu di atas 10% dan setidaknya selama 3 tahun terakhir itu mengalami pertumbuhan ROE tersebut. Saya anggap emiten tersebut merupakan emiten yang sangat bagus, terutama jika dividen yield-nya sangat juga menarik, yang itu berarti perusahaan yang memiliki potensi tumbuh yang tinggi dan juga dengan harga yang murah. Jadi saya lebih banyak berinvestasi pada emiten tersebut dibandingkan dengan emiten biasa yang under value biasa, namun ROE-nya biasa saja. Oke, oke. Baik, berarti bisa disimpulkan tetap juga analisa atau metrik pakai istilahnya dilihat metrik yang lain juga ya. Tadi kalau Mas Edi bilang debt to equity ratio ini untuk istilahnya menilai resiko, kemudian kalau ROE ini untuk menilai peluang gitu Mas ya. Oke, oke. Nah, berarti kalau seperti itu nih Mas Edi ya, berarti bisa dikatakan nih apa namanya di portofolio Mas Edi ini berarti semua saham-saham yang hanya membagikan dividen saja seperti itu ya kira-kira ya. Berarti kalau kalau tidak membagikan dividen berarti ya memang di skip gitu ya Mas Edi ya. Oke. Tapi kalau boleh boleh share nih Mas Hedi, kira-kira sebenarnya bagaimana sih pandangan Mas Hedi dengan emiten-emiten yang dia tidak membagikan dividen tapi selalu tumbuh nih? Karena kan di bursa sendiri kan juga banyak kan ya, dia menghasilkan laba, arus kasnya bagus, cuman memang dia nggak bagi dividen. Kenapa? Karena untuk ekspansi dan ekspansinya selalu berhasil. Otomatis ya labanya naik gitu, labanya naik walaupun nggak membagikan dividen, apa namanya harga sahamnya pun dalam jangka panjang ternyata juga naik juga gitu. Bahkan mungkin kalau kalau nggak salah ya perusahaannya Warren Buffett sendiri, Berkshire Hathaway sendiri kan juga tidak membagi dividen itu. Nah kalau seperti itu pandangan Mas Hedi gimana tuh Mas? Kalau saya pribadi memang kurang sepakat jika perusahaan tersebut tidak membagikan dividen hanya karena ingin melakukan ekspansi. Karena sebenarnya Hmm. dividen kan tidak harus 100%, jadi misalnya hanya sebagian, mungkin 10%, jadi kan masih bisa setengahnya untuk ekspansi dan juga bisa dari hutang juga. Jadi saya anggap perusahaan yang tidak memegang dividen tersebut merupakan perusahaan yang uh, manajemennya kurang memperhatikan pemegang sahamnya, apalagi Hmm. jika perusahaan tersebut karena isu. Dan juga Hmm. saya tidak salah juga jika misalnya harga saham perusahaan tersebut mengalami peningkatan karena uh, karena saya melakukan diversifikasi secara cukup luas. Jadi apapun yang saya lakukan terhadap saya, apapun portofolio yang saya pilih secara mikro, secara satuannya itu tidak akan mempengaruhi portofolio saya secara signifikan. Hmm. Jadi saya lebih perhatikan performa portofolio keseluruhan. Jadi satu atau dua perusahaan yang tumbuh tinggi tersebut, uh, walaupun saya masukkan ke dalam portofolio, saya tentu tidak mempengaruhi banyak juga terhadap portofolio saya. Namun juga saya menilai juga risikonya lebih tinggi juga. Dan kalaupun jika saya uh, jika harga saham naik juga tidak masalah. Jadi kalau harga saham turun juga tidak masalah juga. Gitu. Oke, oke Mas. Oke, berarti kalau pandangan Mas Hedi memang ya istilahnya kalau perusahaan tidak membagikan dividen sebenarnya kurang memperhatikan pemegang saham seperti itu ya Mas Hedi. Memang memang betul sih karena ketika pemegang saham ini istilahnya dia menjadi holder jangka panjang gitu ya. Itu memang ketika dia nggak dapat dividen ya memang dia cuman dapat kenaikan istilahnya kenaikan aset gitu, tapi nggak ada cash flow masuk sebenarnya seperti itu ya mungkin ya gambarannya ya. Itulah kenapa dari sudut pandang Mas Hedi dividen itu penting buat Mas Hedi ya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, apa namanya kita berdua ini ngobrol, jadi sekali lagi bagi teman-teman yang baru join tidak langsung serta-merta ditelan mentah-mentah gitu. Ya, jadi dianalisa lagi, dipertimbangkan lagi dengan risk profile masing-masing karena yang terpenting ya nanti itu adalah portofolio kita gitu ya.
Oke, menarik nih Mas. Nah, mungkin nih Mas Hedi, mengenai fenomena dividend trap nih. Nah, ini kan seringkali juga ketika perusahaan membagikan dividen seperti itu ya. Kemudian di hari cum date-nya kan, kalau kita bicara dividen ada cum date, ada ex date itu ya. Nah, di hari cum date harga sahamnya naik tuh. Nah, kemudian setelah cum date, hari ex date-nya biasanya harga turun, bahkan turunnya kadang melebihi dividen yield di hari cum date-nya gitu. Nah, ini kalau menurut Mas Yedi gimana nih, Mas, dengan fenomena dividen trap ini? Karena memang kalau kita lihat ya, dengan adanya dividen trap ini kan bisa kita simpulkan sebenarnya banyak orang itu cuman cari dividen sesaat itu aja gitu. Itu gimana Mas Yedi? Kalau saya menyayangkan sekali ada istilah dividen trap tersebut. Jadi Hmm. orang-orang jadi takut mengikuti dengan saham yang membagikan dividen karena takut dianggap nanti kena dividen trap seperti itu. Padahal perusahaan Hmm. tersebut sebenarnya bagus hanya saja dan sangat murah karena hanya saja karena dividen yieldnya terlalu tinggi mungkin dianggap dividen trap. Karena ada Hmm. beberapa perusahaan yang saya cukup bagus juga kinerjanya dan memang dividennya berkelanjutan. Hanya saja memang dividen yield-nya sangat tinggi, itu pun karena harga sahamnya terlalu murah juga, Hmm. bukan karena dividen. Dan juga dividen trap itu mungkin istilah yang kurang tepat karena perusahaan memang uh, tidak pernah sengaja untuk menjebak investor tersebut dalam investasinya hanya karena dengan iming-iming dividen seperti itu. Hmm. Dan tipsnya mungkin untuk mencegah sesuatu yang banyak disebut sebagai dividen trap tersebut adalah mungkin dengan investasi dengan dividen yield yang cukup, mungkin dengan saya seperti minimal 3% seperti itu. Dan saya juga lihat secara jangka panjang juga, secara historis, apakah perusahaan tersebut memang dividennya berkelanjutan atau tidak. Jadi saya tidak perlu takut sebenarnya. Hmm. Meskipun saya membeli saham tersebut di harga come-date, namun ketika dividennya masih berkelanjutan, saya tidak takut meskipun harga sahamnya turun karena saya percaya tahun berikutnya pasti akan memberikan dividen dengan jumlah yang kurang lebih sama atau bahkan lebih tinggi jika kinerjanya mengalami peningkatan. Dan juga bagi orang yang lebih konservatif dan takut melihat portofolio yang mengalami merah karena Hmm. uh, penurunan tersebut, sebaiknya kita membeli saham sebelum atau jauh-jauh hari sebelum pengumuman dividen. Jadi kan kita lihat dengan perusahaan tersebut memang memiliki histori pembagian dividen yang bagus, jadi kan kita semakin yakin, apalagi melihat kinerja triwulan berikutnya itu mengalami peningkatan, pastilah perusahaan tersebut akan membagikan dividen juga di tahun berikutnya. Hmm. Jadi jika setelah pengumuman dividen, bisa dikatakan terlambat bagi orang yang tidak memiliki cukup konservatif juga dan takut melihat portofolio yang, jadi mungkin itu. Oke, oke. Jadi kalau dari sudut pandang Mas Hedi sendiri ya, menyayangkan ya banyak istilah-istilah dividen trap. Akhirnya orang-orang takut beli saham yang memberikan dividen tinggi. Bahkan sebenarnya Mas Hedi pun tadi mengatakan beli di saat cum date pun buat Mas Hedi nggak masalah gitu ya. Selama memang kita tahu bahwa dividen tersebut berkelanjutan ya, secara histori juga dividen payout ratio-nya terukur, dan bisa jadi tahun depan bisa membagikan dividen yang lebih gede lagi seperti itu ya. Oke, dan tipsnya juga ini yang menarik ya, Juga ya tipsnya bagi teman-teman yang tidak istilahnya pengen dapat dividen cukup, tapi juga tidak istilahnya takut nanti ketika setelah tanggal cum date portonya merah, belilah jauh-jauh hari sebelum cum date itu Mas ya. Ya itu menarik gitu, jauh-jauh hari sebelum cum date, supaya ya nanti istilahnya mencegah penurunan saat harga ex-date tadi. Oke Mas, menarik sekali nih Mas Hedi mengenai cerita apa namanya saham saham dividennya nih Mas. Nah mungkin untuk selanjutnya nih Mas, mungkin kita bisa jawab nih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah menulis di kolom komentar Mas ya. Mungkin saya pilihkan. Nah ini menarik nih Mas. Nah kebetulan Mas Hedi sendiri ini kan
istilahnya membagikan template file Excel-nya itu Mas ya secara gratis nih ke teman-teman. Ini kalau boleh tahu template-nya isinya seperti apa sih Mas? Sekilas saja itu Ka- Mas. Hmm. Kalau template itu tuh saya membagikan itu analisa yang selalu saya gunakan ketika saya melakukan investasi. Kan setelah saya melakukan analisa sekilas dengan bantuan aplikasi penyedia data saham, Hmm. setelah memenuhi kriteria tadi itu, barulah saya melihat data ini secara historis. Jadi jadi data ini meliputi ada juga histori pendapatan, histori kinerjanya, laba bersih juga, dan juga saya masukkan juga perhitungan histori PUV dan PE rasio. Jadi itu gunanya untuk melihat uh, apakah kenaikan harga saham ini itu termasuk wajar apa tidak dibandingkan Hmm. dengan pergerakan uh, peningkatan laba bersih dan juga ekuitasnya juga. Jadi kita bisa menilai pergerakan harga sahamnya dengan histori PUV dan PE rasio. Dan juga Oke. kalau saya pribadi tidak melakukan analisa PV dan PI rasio untuk menentukan apakah harga saham saat ini itu murah atau mahal, melainkan Hmm. saya manfaatkan PV dan PI rasio tersebut untuk melihat bagaimana sih pergerakan harga saham tersebut secara historis dibandingkan dengan uh, peningkatan ekuitas dan laba bersihnya. Kemudian juga ada histori neracanya, kemudian ada histori arus kas yang saya berikan warna ketika positif, saya warna merah dan positif saya warna hijau karena kalau saya pribadi juga ada juga riset yang mengatakan bahwa kalau analisa tersebut cukup dengan melihat positif dan negatifnya saja, Hmm. kombinasi antara positif dan negatif dari kas operasi, investasi dan pendanaan itu. Jadi saya berikan warna secara otomatis untuk mempermudah analisis tersebut, dan saya juga di sini juga terdapat histori dividennya. Jadi kita Hmm. bisa melihat dividen tersebut apakah berkelanjutan atau tidak, dan juga dan yang terakhir ada juga analisis risiko, termasuk juga analisis uh, rasio hutang jangka panjang dibanding dengan ekuitasnya. Rasio ini Hmm. sebenarnya penting sekali, sayangnya diakui banyak justru tidak ada. Karena Hmm. yang ada itu justru debt equity ratio, cash ratio, atau quick ratio. Padahal Hmm. rasio tersebut menggunakan hutang jangka pendeknya sebagai Hmm. propertinya. Padahal yang penting itu hutang jangka panjangnya. Karena kebanyakan perusahaan yang mengalami suspensi akibat bayar hutang tersebut berasal dari transport gagal membayar hutang bank jangka panjang ataupun obligasinya juga. Jadi Hmm. sebenarnya data itu sangat penting. Dan yang terakhir juga ada histori ROE-nya untuk melihat apakah perusahaan tersebut memiliki nilai tambah apa tidak secara ROE-nya juga. Wah, mantap, Jadi lengkap sekali Mas ya template-nya. Bisa bisa teman-teman download di link bio-nya Mas Hedi ya. Oke, oke, nanti bisa bisa di-download nih. Nah, ini satu lagi Mas Hedi, pertanyaan ada yang menarik nih. Nah, berarti apakah apa namanya dengan dividen saham ini kita bisa istilahnya bisa bisa bebas finansial gitu. Jadi dividen for living itu bisa bisa atau enggak sih Mas Hedi gitu. Kira-kira pertanyaan seperti itu nih Mas. kalau pendekatan saya terhadap dividen itu kan saya tidak melihat dividen tersebut sebagai penghasilan tambahan atau penghasilan pasif, melainkan Hmm. saya melihat dividen tersebut sebagai penentu dari valuasi. Oleh Hmm. karena jika kita ingin bebas finansial dengan cara yang lebih pasif, yakni hanya mengandalkan dividen, kan dividen itu kan dividen yield itu kan sangat kecil. Maka jika kita ingin mendapatkan penghasilan kurang lebih sedikit lebih tinggi dari UMR, mungkin per tahunnya 36 juta ataupun 50 juta lebih amannya, maka dengan dividen yield yang hanya 5%, bahkan 5% pun kita butuh ekuitas atau dana di saham sebesar 1 miliar untuk Hmm. mencapai penghasilan 50 juta per tahun dari dividen saja. Untuk itu saya menggunakan dividen yield itu sebagai penentu valuasi. Jadi ini menggunakan pendekatan yang lebih aktif, jadi kita tetap trading atau jual atau beli sesuai dengan harga sahamnya juga, dan itu mungkin bisa membantu kita untuk mencapai bebas finansial yang tidak sampai membutuhkan dana hingga 1 miliar, mungkin 500 atau bahkan 200 juta aja sudah bisa. Oke, oke. Oke, menarik Mas. Berarti
Ya mungkin teman-teman di sini juga kalau saya amati melihat Mas Hedi living dari dividen, ternyata bukan ya. Bukan hidup dari dividen, bukan ya, tapi dividen itu hanya untuk menentukan istilahnya valuasinya saja gitu ya. Ya, jadi bukan Oh, betul. Jadi bukan untuk istilahnya digunakan untuk hidup, bukan, tapi hanya sebagai acuan, acuan beli dan jual. Dan tadi Mas Hedi bilang malah justru ini lebih ke trading gitu Mas ya. Jadi memang istilahnya ketika ketika dividen yieldnya sudah mendekati atau di bawah 3% akan dijual, kemudian kalau begitu juga sebaliknya kalau masih opportunity masih tinggi dibeli gitu ya. Jadi lebih sebenarnya lebih ke trading gitu ya Mas Hedi ya. eh, kalau saya melihat trading dan investasi itu sebagai spektrum, bukan sebagai hal yang hitam putih. Jadi Hmm. trading atau persen dan investasi itu investasi 100%. Tergantung juga pada emiten tersebut. Jika misalnya emiten tersebut harga sahamnya meskipun terus mengalami peningkatan, namun jika kinerjanya terus meningkat hingga dividennya terus meningkat juga, maka kita tetapkan saja, kita biarkan saja investasi pada saham tersebut sampai kapanpun, sampai harga sahamnya mungkin naik tidak wajar sehingga dividen yieldnya terus mengalami penurunan. Jadi mungkin trading dan investasi itu juga bukanlah hal yang hitam putih, dan juga Hmm. trading dan trading itu sebenarnya istilahnya lebih luas dibandingkan hanya sekedar uh, jual dan beli dengan menggunakan analisis teknikal mungkin. Padahal kita sebenarnya bisa menggunakan trading dengan menggunakan analisis fundamental, karena Hmm. dari definisi trading itu sendiri kan hanya sebagai jual dan beli saja seperti perdagangan biasa, Hmm. bukan metode investasi dengan menggunakan analisis yang khusus. Oke, oke. Menarik nih Mas. Karena saya sendiri pun juga juga istilahnya baru 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 ketemu nih Mas Edi ini, di mana istilahnya skemanya tetap jual beli tapi menggunakan acuannya adalah dividen. Dan Mas Edi sendiri ya namanya trading dan investing itu istilahnya tidak hitam putih seperti itu ya, dalam artian kalau trading itu hanya melulu support resisten aja, mungkin yang dimaksud seperti itu ya, bukan hanya support resisten saja. Kalau investing bukan masalah fundamental saja, tapi istilahnya itu ya hanya istilahnya hanya yang dikatakan Mas Edi tadi spektrum gitu ya, alias ya bisa bisa bergerak dinamis juga seperti itu ya. Oke, oke. Menarik sekali Mas Mas Hedi, obrolan kita malam hari ini Mas. Jujur saya banyak belajar dari Mas Hedi nih, karena baru ketemu saya dengan istilahnya kalau bisa kita sebut dividen value investor nih ya Mas Hedi ini, mungkin ya. Mungkin juga saya baru baru dapat nih tahu mengenai istilahnya acuan dividen untuk apa namanya, untuk keputusan beli dan jual ya dari Mas Hedi ini. Nah, oke, sebelum mungkin yang terakhir Mas Hedi mungkin bisa bisa istilahnya ada quote tertentu atau ada pesan-pesan tertentu buat kita semua para penonton malam hari ini nih Mas. Uh, Kalau investasi tersebut kan tentu merupakan, apalagi di saham tersebut kan investasi merupakan hal yang berisiko dan juga tidak bisa diprediksi apapun di masa depan. Jadi sebaiknya kita melakukan analisis risiko juga, seperti yang dikatakan Warren Buffett. Jangan sampai kita kehilangan uang kita, dan pasal kedua jangan sampai melupakan yang pasal yang pertama tersebut. Namun sebenarnya Warren Buffett tersebut menambahkan kata-kata lain, jika kita membeli saham uh, di bawah harga wajarnya dan kita membeli beberapa di antaranya, maka pada dasarnya kita tidak akan kehilangan uang kita di investasi kita, atau bahkan investasi kita akan bertumbuh juga. Dan juga sebagai tambahan sedikit, untuk emiten yang mengalami pertumbuhan meskipun dividen yieldnya di bawah 3% misalnya, mungkin kita, kalau saya pribadi tetap investasi pada emiten tersebut, namun dalam porsi yang lebih sedikit, karena saya tentu tidak ingin ketinggalan dengan pertumbuhan tersebut dan juga bisa mendapatkan dividen juga. Dan kalaupun juga harga sahamnya tersebut turun, karena saya tidak terlalu banyak memiliki emiten tersebut, jadi risikonya juga bisa ditekan juga. Dan kerugian tersebut bisa dengan mudah juga ditutupi oleh emiten yang lain. Mungkin seperti itu dari saya. Ya, wah menarik sekali Mas, pesan-pesan buat kita. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Hedi, bagi teman-teman
yang menonton acara malam hari ini bisa untuk mempelajari lebih lanjut bisa follow akun Instagramnya Mas Hedi dan juga bisa follow juga Instagram kami yang di investor_id. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Hedi atas waktunya udah mau meluangkan waktu buat live IG di malam hari ini bersama saya. Nah, insya Allah kita lanjutkan obrolan kita next time ya Mas ya. Semoga nggak bosan Mas kalau saya undang di channel ini terus Mas. Baik, Terima kasih juga. ya, Kehormatan juga bagi saya. baik terima kasih Mas ya buat terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton acara pada malam hari ini ya. Sukses selalu ya, cuan selalu. Selamat malam dan kita ketemu di episode selanjutnya. Ya. Dadah. Saya Ya, close ya Mas Hedi ya. Thank you Mas. baik. Yuk.